Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Majelis GKJ Wisma Kasih Mangunharjo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di sini maupun kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Wisma Kasih Mangunharjo. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan informasi, dapat menghubungi majelis atau kantor gereja pada saat jam kerja. Sebelum ibadah kita mulai pada pagi hari ini, ada beberapa warta gereja yang mendapatkan perhatian kita semua. Di antaranya adalah yang pertama, rapat evaluasi tahun 2022 dan program kerja tahun 2023. Rapat evaluasi program kerja tahun 2022 dan program kerja tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Januari 2023 pukul 19 di gereja. Mohon kehadiran segenap pengurus, badan-badan pembantu majelis, ketua, sekretaris, bendahara. Warta ini sekaligus sebagai undangan. Kemudian yang nomor 2, verifikasi keuangan badan-badan pembantu majelis. Verifikasi keuangan badan-badan pembantu majelis oleh tim verifikasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Januari 2023 dan hari Sabtu 28 Januari 2023 pukul 9 di gereja. Kiranya menjadi perhatian segenap pengurus badan-badan pembantu majelis. Yang ketiga, Natal Blok A. Perayaan Natal 2022 Blok A akan dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu 21 sampai 22 Januari 2023 di The Emerick Hotel Salatiga dengan tema Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain. Kiranya menjadi perhatian segenap warga jemaat khususnya Blok A. Keempat, Persekutuan Adu Yuswa. Persekutuan Adu Yuswa akan dilaksanakan pada hari Jumat 20 Januari 2023 pukul 16 di gereja. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Darno dari Blok A, petugas dari Blok A. Kiranya menjadi perhatian dan mohon kehadiran segenap warga Adu Yuswa. Yang kelima, pembelian perangkat audio sound system. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam ibadah, khususnya audio atau sound system, untuk menunjang ibadah dan pengisi pujian, maka Komisi Seni dan Budaya merencanakan pengadaan perangkat audio yang pengeluarannya sekitar 11.455.000. Persembahan pada saat ini sudah masuk sekitar 1.500.000. Oleh karena itu, mohon perhatian dan dukungan serta partisipasi dari segenap warga jemaat dalam memberikan persembahan. Kemudian yang keenam, kartu persembahan sidang klasis ke-20 GKJ klasis Semarang Selatan. Sehubungan GKJ Wisma Kasih Mangunharjo akan menjadi gereja penghimpun sidang klasis ke-20 GKJ Semarang Selatan pada tahun 2023 ini, maka sebagai persiapan untuk mendukung pengadaan telah disediakan kartu persembahan atau kesanggupan sidang klasis ke-20 GKJ Semarang Selatan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2023. Kiranya menjadi perhatian dan mohon dukungan dari segenap warga jemaat. Demikian Bapak Ibu Saudara, warta gereja yang harus mendapatkan perhatian kita semua.
Sebelum masuk ke ibadah, mohon untuk HP, mohon di silent atau di nonaktifkan. Kita akan masuk dalam ibadah, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang kepadanya kita berbakti. Dan bersama-sama kita mengawali ibadah kita dengan mengaku di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita berada di tempat ini karena Tuhan mengangkat kita menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya. Untuk itu kita bersyukur menjadi milik dan kepunyaan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita, mengawali pada kita dengan menaikkan kidung pujian nomor 5, bait 1 sampai 3. Bernyanyilah semua. Bernyanyilah semua, naikkanlah pujian dengan sukacita, besarkan nama Tuhan. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bersoraklah semua, padukanlah suaramu, Tuhanmu di surga selalu menjagamu. Bersoraklah, bersoraklah. Bersyukurlah semua, ungkapkan suka hati, penuh bahagia karena kasih yang suci. Bersyukurlah, bersyukurlah. Karena kasihnya kita patut bersyukur, kita boleh diangkat menjadi milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan kita juga diharapkan untuk menjadi hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Oleh karenanya Tuhan senantiasa mengajar kepada kita bagaimana kita menjadi milik yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu kita akan menghayati bersama melalui sabda Tuhan Yesus Kristus bagaimana diajarkan melalui Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian, Bapak Ibu Saudara milik Tuhan, hukum perintah yang Tuhan ajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Diperhadapkan dengan ini, diingatkan akan hukum ini, kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk melakukan ini dengan sempurna, baik dalam rangka kita mengasihi Allah maupun di dalam rangka kita mengasihi sesama. Oleh karena itu mari kita hening sejenak, kita merenungkan, kita mengakui akan segala kekurangan, kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Memburu-buru berlelah kita ungkapkan sebagai pengakuan dan penyesalan dosa. Nyanyian rohani 138. Berbahagialah setiap orang yang mau mengakui, menyesali dosa-dosanya di hadapan Tuhan, karena Tuhan mendengar seruan kita dan Tuhan memberikan berita anugerah. Berita anugerah diambilkan dari kitab Mazmur, pasalnya yang kelima, ayat 12 dan 13. Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Yang demikian berita anugerah. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukurlah bahwa Tuhan senantiasa akan memagari, melindungi, menjaga, menyelamatkan setiap orang yang menyerukan namanya.
Kita sambut berita anugerah dengan bersama kita menaikkan puji kidung pujian nomor 18 bait 1 dan 2. Sembahlah Tuhan. Ya Tuhan Allahku, ku dengar sabdamu, ku resapkan kini di dalam hati. Bagai embun segar di pagi bersinar, Tuhan menghiburku sepanjang waktu. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, Ia memberi damai dengan kasih-Nya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, Ia memberi damai dengan kasih-Nya. Tuhan penuh kasih, Tuhan Maha Sayang, Tuhan Maha Suci, penuh kasihan. Tuhan murah hati pada semua orang, Tuhan menyediakan segala hambatan. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, Ia memberi damai dengan kasih-Nya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, Ia memberi damai dengan kasih-Nya. Cuma dipersilahkan. Kita akan bersama-sama menghayati, merenungkan sapaan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa epiklesi. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena siapakah aku ini, sehingga Engkau Tuhan mengangkat kami menjadi milik-Mu yang berharga. Dan saat ini kami hendak menghayati akan keberadaan kami sebagai milik-Mu melalui membaca, mendengar sapaan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami sungguh dimampukan memahami, mengerti akan sabda dan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Yesaya 49 ayat 1 sampai 7 yang demikian. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku
dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan 12. Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan 12 yang demikian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu
dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 42. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 42. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru,
di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia mengangkatku. Lalu itulah tema yang hendak kita hayati, kita rasakan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Nabi Yesaya, bacaan tanggapan, kemudian bacaan kedua 1 Korintus, dan Injil Yohanes. Di sini kita diajak bersama menghayati atau disuguhkan tentang pernyataan seseorang yang diangkat atau diteguhkan. Yesaya sebagai hamba Tuhan, diteguhkan sebagai hamba Tuhan. Pemazmur menyadari, mengungkapkan keberadaannya sebagai hamba Tuhan, sebagai yang dipilih, yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Bacaan kedua 1 Korintus juga menyatakan bahwa Rasul Paulus mengingatkan akan keberadaan jemaat di Korintus sebagai milik Kristus. Dan di dalam Injil Yohanes kita juga ditunjukkan tentang pengangkatan, peneguhan Simon Petrus bersama saudaranya diangkat yang mengikut sebagai murid, dan lebih khusus Simon Petrus mendapat sebutan Petrus yang artinya batu karang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia kita semua tidak lepas dari yang namanya sebutan. Kita tidak lepas dari apa yang disebut dengan keberadaan, posisi, mendapat peneguhan tertentu. Kalau di kantor Bapak Ibu Saudara dapat peneguhan diangkat sebagai pimpinan, ketua. Kalau yang kuliah diteguhkan di wisuda sebagai sarjana. Di dalam gereja diteguhkan anggota komisi, majelis gereja, dan sebagainya. Berbicara tentang status, ketika orang diangkat, diteguhkan, itu mereka mendapatkan status. Tentunya tidak sekedar status. Kalau misalnya orang diwisuda menjadi sarjana, tentu tidak sekedar setelah sarjana selesai mau ngapain. Wah, sekolahnya teologi tinggi, baru kuwi ning kandang pitik. Tidak ada artinya. Misalnya di sini Pak Narto ini dokter. Wah, ketika dokter mau jadi dokter itu tidak serta-merta jadi dokter, dengan berbagai macam dinamika pergumulan diperjuangkan. Nggih Pak Narto nggih. Wah, istilahnya sirah digo sikil, sikul digo sirah. Saya sedikit tahu tentang pergumulan untuk menjadi dokter. Tetapi juga tidak lepas setelah dokter diteguhkan di wisuda sudah selesai. Wah, merdeka.
tapi di situ mengandung tugas dan tanggung jawab. Semuanya. Ketika kita mendapatkan status, kita mendapatkan predikat, kita mendapatkan tugas dan tanggung jawab. Manusia diperlengkapi dengan apa yang disebut dengan IQ, intelligent quotient, kecerdasan intelek. Diperlengkapi dengan apa itu istilahnya? SQ, EQ dulu, emotion, quotient, kemudian SQ, spiritual, atau orang juga bilang tidak S tapi T, transcendental quotient. Manusia diperlengkapi dengan kognitif, kemampuan kognitif, logika, IQ, dimiliki dengan kemampuan rasa, perasaan, tetapi juga diperlengkapi dengan kemampuan menghayati tentang keberadaan dirinya sebagai makhluk yang terhubung dengan Tuhannya, dengan Allah. Nah, di situ bersama-sama keberadaan manusia itu diberikan oleh Allah supaya mereka itu bisa berfungsi menurut keberadaannya. Nah, di sini kita disuguhkan tentang hamba Tuhan. Bagaimana hamba Tuhan diangkat oleh Tuhan, yaitu Yesaya, harus menyuarakan kenabiannya, menyuarakan kehendak dan firman Tuhan. Dan itu dilakukan dengan berbagai macam tantangan. Dalam rangka menjalani hidup sebagai hamba Tuhan, tidak sepi dari tantangan dan persoalan, kesulitan, bahkan ancaman. Tetapi sebagai dia sadar eksistensinya sebagai hamba Tuhan yang disadari, diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan mulai sejak kandungan. Maka Yesaya dalam situasi apapun bangsa Israel, di situ Yesaya menyuarakan kenabiannya. Di situ pemazmur juga mengungkapkan bagaimana dirinya ini sebagai hamba Tuhan yang sudah mendapat kasih belas kasihan Tuhan. Dia pemazmur mau memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu tadi diutus untuk memberitakan kehendak Tuhan supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Israel dipilih oleh Allah, hamba Tuhan dipilih oleh Allah untuk mengajar, mengingatkan Israel bahwa mereka ditugaskan harus berfungsi menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Begitu pula Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, mengingatkan eksistensinya sebagai gereja Tuhan di kota Korintus, supaya mereka itu bisa berfungsi, bermakna di tengah kehidupan. Gereja yang hidup, jemaat yang hidup, jemaat yang berfungsi. Mazmur dalam Injil ini juga ingin menyuguhkan kepada kita Yohanes Pembaptis. Dia dipilih oleh Allah untuk mewartakan, untuk menyatakan, bersaksi tentang Yesus. Itu disadari bahwa kehadirannya memang ditugaskan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus, supaya dunia, supaya orang-orang di sekitar itu mengenal Yesus yang adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan status dan peran beradaan, kalau kita bersama diajak berbicara dengan tema Dia mengangkatku. Lalu Dia Tuhan mengangkat kita, menjadikan kita menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya. Dia Tuhan Yesus Kristus yang mengangkat kita menjadi miliknya, gereja Tuhan. Tidak sekedar pengangkatan, diangkat kemudian terserah. Diangkat dengan satu tugas dan tanggung jawab, supaya
kehadirannya, keberadaannya bermakna. Orang percaya gereja diutus sebagaimana hamba Tuhan. Gereja adalah hamba Tuhan. Orang percaya adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak sekedar pendeta. Semua adalah utusan. Yang dipilih oleh Allah itu diutus oleh Allah ke dalam dunia menjadi hamba Allah. Untuk apa? Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jemaat di Korintus juga begitu, diangkat, diingatkan akan status keberadaannya sebagai jemaat Tuhan, supaya mereka itu bisa menyatakan dalam kehidupan itu akan kasih Allah yang sudah diberikan, dinyatakan kepada jemaat di Korintus. Petrus yang diteguhkan sebagai batu karang, dalam nafs lain dikatakan kamu akan disebut batu karang dan di sini akan berdiri gereja. Melalui kamu akan berdiri gereja. Berarti bahwa keberadaan pengangkatan Simon Petrus itu juga mengandung tugas, tanggung jawab yang harus diberikan. Tanggung jawab kepada dunia, bukan untuk dirinya sendiri. Ketika orang diwisuda menjadi sarjana, dia tidak hanya untuk bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ketika orang diangkat menjadi pegawai, dia tidak hanya diangkat untuk menjadi berfungsi, menjadi berguna bagi dirinya sendiri. Itu pula ketika kita di dalam kehidupan bergereja, kita diangkat sebagai komisi, pengurus komisi, kita diangkat sebagai majelis gereja. Kita tidak sekedar diangkat saja, tetapi kita bagaimana keberadaan kita, status kita sebagai pengurus komisi, sebagai majelis gereja. Kita punya fungsi dan tanggung jawab, punya peran di dalam kehidupan. Gereja dibangun, gereja didirikan di tengah kehidupan, di tengah masyarakat. Juga bagaimana gereja itu tidak sekedar bangun, kemudian membangun dirinya sendiri, tetapi gereja juga harus berfungsi, peduli di tengah masyarakat. Sebagaimana hamba Tuhan Yesaya, supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dalam kehidupan ini, ada orang yang hidup. Hidup dia bisa berbicara. Orang hidup itu bisa bicara. Ya meskipun kalau orang stroke itu kan perkataannya kadang-kadang meletot, tidak jelas. Kemudian bisa mendengar, bisa bicara, masih punya perasaan. Karena orang stroke, orang yang koma pun masih bisa mendengar, punya perasaan. Maka ketika dibisiki begitu, hanya air mata yang keluar. Bapak Ibu yang pernah menyaksikan orang stroke atau orang koma, mesti pernah melihat seperti itu. Berdoa bisa, mungkin tidak dengan kata-kata, mungkin hanya dengan merem karena perasaannya saja berdoa. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bermakna, tidak berfungsi apa-apa. Mungkin kekayaan ada, uang banyak, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menikmati uangnya yang banyak. Uangnya yang banyak tidak bisa bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Itu orang stroke. Nah, gereja diangkat menjadi gereja yang hidup, jangan sampai menjadi gereja yang stroke. Gereja bisa mendengar tentang penderitaan, gereja bisa mendengar tentang ketidakadilan, gereja bisa mendengar tentang ketidakbenaran. Gereja bisa berbicara tentang ketidakadilan, ketidakbenaran. Gereja bisa berdoa untuk penderitaan orang lain. Tetapi gereja tidak berbuat apa-apa. Hanya didengar, dirembuk, didoakan. Tapi gereja tidak berbuat apa-apa.
gereja stroke, tidak berbuat apa-apa. Gereja tidak bermakna di tengah kehidupan. Orang percaya mendengar, orang percaya melihat hal-hal yang memprihatinkan, berdoa untuk hal yang memprihatinkan, tetapi tidak berbuat apa-apa, perhitungan. Seringkali manusia begitu, kadang-kadang gereja juga begitu. Gereja maunya narik persembahan yang banyak, tetapi untuk keluar eman-eman. Nah, ini menggugah kepada saya, Bapak Ibu Saudara, tentang makna kehadiran kita, posisi kita, status kita, bagaimana kita dipanggil di tengah kehidupan ini untuk berperan, untuk bermanfaat, menjadi terang, bukan untuk memperbaik diri sendiri, memperindah, mempercantik diri sendiri, tetapi bagaimana berfungsi di tengah kehidupan. Gereja bisa melihat melalui orang-orang yang dipersekutukan oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat ke timur, melihat ke barat, melihat ke utara dan selatan, bisa berdoa, menatap langit. Bagaimana gereja berbuat? Bagaimana gereja berfungsi? Saya melihat di depan dari rumah pemberian panjenengan itu, salib merah itu tinggal separuh. Sudah beberapa waktu. Nah, mudah-mudahan gerejanya nggak stroke, mati separuh. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari bagi kita terhadap lingkungan kita sendiri, kita di mana kita berada, di kampung kita berfungsi, bermanfaat. Disitulah kasih Allah dinyatakan. Disitulah Injil diberitakan. Tidak usah kita berbicara tentang Yesus, tapi kehadiran kita bermakna. Itulah Injil. Kehadiran kita membuat gembira, sukacita. Itulah berita Injil, berita sukacita. Menjadi koreksi bagi saya pribadi, menjadi Bapak Ibu Saudara secara pribadi, menjadi kita bersama sebagai gereja Tuhan yang hidup, dipanggil, diteguhkan, diutus supaya berfungsi, bermakna, menjadi terang bagi dunia. Natal sudah baru saja kita lewati. Natal sang terang dunia, Allah yang hadir di dunia, memberikan terang kepada dunia. Manusia-manusia Natal, kita semua, kita diutus untuk memancarkan terang kasih Allah di tengah kehidupan. Memancarkan terang kasih Allah harus disertai dengan berbagai macam pengorbanan. Allah tidak nyetak uang, karena nggak ada bank di surga sana. Tapi Allah memberikan diri untuk pengorbanan kepada manusia. Untuk bersaksi menjadi terang, untuk bersaksi, untuk berfungsi di tengah kehidupan, kadang-kadang kita harus memberi sesuatu. Tidak hanya memberi tenaga, tidak hanya memberi pikiran, tidak hanya memberi perasaan, tetapi kadang-kadang juga harus memberi kemampuan harta. Allah tidak berpikir untung rugi. Kita orang percaya dalam hidup menyatakan terang, tidak perlu berpikir untung rugi. Kalau Tuhan memanggil kita, kita yakin Tuhan memperlengkapi. Itu iman. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari iman kita sebagai orang yang sudah diteguhkan, sudah dipilih oleh Allah, kita nyatakan untuk berfungsi sebagai pewartaan Injil, sebagai kabar gembira di tengah kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.
kita diangkat sebagai anak-anak Allah karena kasih Allah yang mau berkorban untuk kita. Untuk itu mari kita ingat akan kasih Allah itu dengan bersama kita menaikkan puji melalui kidung pujian nomor 89 bait 1, 4, dan 5. Kidung pujian 89 bait 1, 4, dan 5. Bila ku ingat kasih-Mu. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk sapaan sabda-Mu yang boleh menegur, mengingatkan dan mengajar kami akan keberadaan kami yang Tuhan angkat sebagai milik Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kami sadar akan keterbatasan kami yang seringkali kami lalai, bahkan seringkali kami tidak berfungsi dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sapaan sabda-Mu, biarlah ini menjadi kekuatan dan semangat kami di dalam kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi terang di dalam kehidupan, di dalam keterbatasan kami. Oleh karenanya Tuhan, tolong dan mampukan kami untuk kami senantiasa menunaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami sesuai dengan status yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karenanya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan penyertaan Tuhan saja. Tuhan, kami menyerahkan akan gereja-Mu, jemaat-Mu satu persatu di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo, ataupun kami yang hadir di ibadah ini. Tuhan, kami serahkan keberadaan kami masing-masing. Tuhan berkati dalam usaha kami. Tuhan berkati dalam status kami di mana kami Tuhan percaya untuk mencari nafkah dalam kehidupan, baik kami sebagai pimpinan ataupun sebagai karyawan biasa. Tuhan berkati kepada karyawan swasta, pengusaha baik besar maupun kecil. Dan Tuhan, kami serahkan supaya mereka sungguh-sungguh untuk melakukan tugasnya, usahanya dengan baik, supaya melalui usaha itu pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh bersaksi tentang kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum memiliki pekerjaan, yang membutuhkan pekerjaan untuk kehidupan mereka. Kasihanilah, tolonglah mereka Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Berkati para pelayan gereja, pendeta, penatua, diaken, badan-badan pembantu majelis gereja,
para pelayan ibadah, dan siapapun kami yang Tuhan panggil, Tuhan teguhkan sebagai pelayan gereja. Mampukan kami menunaikan tugas dan fungsi kami di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Sehingga dengan demikian gereja-Mu Tuhan menjadi gereja yang bermakna, gereja yang memberitakan terang Tuhan, gereja yang memberitakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkaulah sumber berkat bagi kami. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami mampu menghitung berkat Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa untuk warga gereja yang kini sedang menderita. Tuhan, secara khusus bagi mereka yang sedang sakit, kami doakan hamba-Mu Pendeta Rivaldi Angga Kurniawan yang pemulihan di rumah setelah operasi gigi. Kami doakan anak Miracle Mahanani. Kami doakan Bapak Freddy Dwi Parjono. Kami doakan Saudara Ruben Novianto yang kini dirawat di rumah sakit Ketileng, Wongsonegoro. Kami doakan Bapak Anggoto Prabowo yang pemulihan di rumah. Tuhan, serahkan mereka semua dalam pemeliharaan dan kasih-Mu, hiburkan dan kuatkan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menambah-nambahkan kesehatan bagi mereka. Dan kami bersama-sama memohonkan untuk kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Pada para adioswa juga kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada para adioswa dalam kelemahan fisiknya yang karena bertambahnya usia. Biarlah meskipun fisik lemah, tetapi keyakinan dan pengharapannya kepada Tuhan boleh semakin dibangun, boleh semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan, menjelang tahun politik atau memasuki tahun politik di mana akan memilih para pimpinan bangsa dan negara, baik itu legislatif maupun yudikatif. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia boleh tetap merasakan ketenteraman, kedamaian, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari permusuhan, dijauhkan dari perpecahan. Kiranya Tuhan, harapan kami, permohonan kami, negara kesatuan Republik Indonesia boleh tetap teguh berdiri pada para pengawal, penjaga dasar negara Pancasila, TNI Polri, lembaga hukum. Kiranya Tuhan mampukan untuk dengan kesungguhan berfungsi dengan baik, sehingga sungguh bangsa dan negara boleh aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya kepada-Mu ya Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan diambil dari Yunus 2 ayat 9 yang demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jemaat yang belum menyampaikan persembahan dipersilakan untuk memasukkan persembahan di kotak yang disediakan di depan pintu gereja. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, mari kita menyanyikan nyanyian rohani 160, bait 1, 2, dan 5. Tuhan ambil hidupku. Tuhan
jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Mungkin pemberian persembahan kami tidaklah seberapa dibanding dengan berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan persembahan ini dapat gereja-Mu pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berkatilah jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, dan ajarkanlah kami untuk memberikan persembahan dengan lebih baik lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kebijaksanaan kepada rekan majelis yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, agar dapat mengelola dengan baik serta penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kembali kami memohon, kiranya Tuhan menyertai perjalanan kami, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat dan dapat melanjutkan aktivitas kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, apabila di dalam kami berdoa dan beribadah pada pagi hari ini ada kesalahan dan dosa yang kami perbuat, kami mohon pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan di segala tempat dan zaman, kita perbarui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, Bapak, Saudara masih tetap berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai milik Tuhan, diutus di tengah kehidupan ini untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan kiranya terang kita boleh dirasakan dalam kehidupan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Terpujilah Allah. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. 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 Kita akhiri ibadah kita dengan bersama naikkan puji kidung pujian 136. Mewartakan Injil.